menyelamatkan kami sampai pada kebenaran. Terima kasih Tuhan untuk anak-Mu yang sudah Kau persiapkan. Kami yakin dan percaya hikmat kuasa otoritas-Mu turun atas anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat sore. Nama saya SW ya. Cuman suarane wae ya. Cukup itu ya. Karena pujian kan hanya untuk Tuhan. Manusia hanya terima peringatan dan teguran. Siapa yang mau dipuji? Ada yang mau dipuji? Hah? Nggak ada ya? Ada yang mau ditegur? Ada yang mau diperingati? Jadi saya bebas ngomong ya? Oke, enak nih kalau gini ya. Ya, saya mau tanya satu ya. Ada nggak di sini orang yang tahu kapan matinya? Hah? Ada nggak yang tahu kapan matinya? Hah? Nggak ada yang tahu. Kalau begitu, ada yang bisa menghindari nggak mati? Nggak bisa kan? Enak mana kalau gitu? Cari hidup sama cari uang? Enak mana kira-kira? Cari hidup sama cari ini kira-kira? Hah? Ya enggak, sekarang ada pilihan nih. Orang nggak tahu umurnya kapan matinya, ya kan? Tapi kalau seandainya hari ini kita yang hidup ini kan pasti mati nih. Ada pilihan loh, pasti mati nggak? Diperhadapkan pasti mati. Tapi karena kadang-kadang pikiran kita itu jahat, kita tidak pernah diingatkan kapan kita. Tiap hari yang saudara cari, apa yang saudara cari? Ya, saudara berusaha cari hidup nggak? Cari pasti kan? Ayo kita baca dulu Mazmur 47. Ya, lihat nih. Coba bayangkan hari ini Tuhan cuma ciptakan saudara satu kali tok. Ya, hidup di dunia, setelah itu mati, enak nggak? Kira-kira enak nggak seperti itu? Yuk kita baca ya. Mazmur 89 ayat 47. Karena ada orang yang cari seperti ini ya. Mazmur 47 ayat 89, Mazmur 89 ayat 47. Tolong Pak Juli. Mazmur 89 ayat 47. Berapa? Oh, bukan, 49 48 kalau gitu. 47 ayat Mazmur 89 ayat 48. 89 ayat 48. Saya bacakan aja ya. Mazmur 89 ayat 48. Ingatlah apa umur hidup itu. Ya. Ingatlah apa umur hidup itu. Betapa sia-sia kau ciptakan anak manusia. Kalau seandainya ya orang itu mati. Ayat lanjutnya, siapakah orang yang hidup dan yang tidak mengalami kematian, yang dapat meluputkan nyawanya dari kuasa dunia orang mati. Kalau saudara sekarang nih hidup kemudian mati, sia-sia nggak? Atau sudah cukup, wis aku cukup aja hidup di dunia, mati gak apa-apa wis? Atau begitu pilihannya? Hah? Atau cukup begitu? Pak Tejo kira-kira cukup gak? Hidup wis cukup wis di dunia, setelah itu wis menenangkan diri, pokoknya balik kepada yang berkuasa. Apa cukup cuma satu kali? Saudara merasakan nikmat gak hidup ini? Nasi enak gak? Nasi putih enak gak? Enak kan? Walaupun hidup susah, nasi putih bisa makan enak gak? Ini saya kasih andai-andai ya. Saya kasih berandai-andai. Anda tidak pernah merasakan kehidupan di dunia. Dengan merasakan di kehidupan di dunia 1 bulan, mau milih yang mana? Di antara semua orang ini, Anda benar terjadi nih ya. Di antara pilihan, dikasih kesempatan hidup 1 bulan, milih mana? Daripada tidak sama sekali. 1 bulan dong? 1 bulan dong? Dikasih kesempatan 1 tahun, milih 1 tahun dong? Sekarang sudah berapa lama nih kesempatan? Lama kan? Nah sekarang saya mau tanya nih,
Kalau seandainya nih besok akte kelahiran kita sudah ada di laci, ya, besok akte kematian mau diantar, ada yang mau nggak? Akte kematian mau diantar, mau nggak? Dikasih tinta emas, dikasih piagam, ada yang mau? Ada yang mau? Ada nganter akte kematian, dikasih piagam untuk masuk kerajaan sorga, mau? Ada yang mau? Yang mau siapa, yang nggak mau siapa ini? Yang ragu-ragu siapa ini? Hari ini diumumkan ada piagam akte kematian, ya, entah minggu depan, entah besok, mau kapan nih? Tak buat singkat aja ya, besok ya. Dikasih piagam akte kematian untuk menuju surga, mau nggak? Mau ya, beneran lo ya. Yang nggak mau siapa? Hah? Kalau mau dimateraikan loh ini, betul ya? Betul ya? Hah? Atau ada bisa dihindari nggak? Kalau seandainya akte kematian ini diantar malam ini, bisa dihindari nggak? Nggak bisa. Iya, kalau akte kematian ini dengan plakat emas menuju surga. Kalau ini aktenya kosong, saudara nggak yakin masuk kemana, gimana sekarang? Saudara yakin nggak kalau akte ini diantar hari ini, besok yakin masuk surga? Saudara yakin nggak? Yakin nggak hari ini? Yakin ya? Apa yang membuat Anda yakin? Percaya Yesus. Percaya Yesus toh? Setan percaya nggak kalau Yesus Tuhan? Dia masuk mana? Hah? Nih. Saudara yakin masuk surga? Dasarnya apa coba? Percaya toh? Cukup? Cukup nggak ini? Percaya toh cukup nggak? Ayo, hati-hati lo jawabnya ya. Hati-hati nih. Banyak orang menjanjikan percaya Yesus pasti selamat. Memang benar, pasti selamat. Yesus menjanjikan itu. Pasti yang siapa yang percaya kepada Yesus pasti selamat. Nah, percaya yang bagaimana? Percaya toh setelah itu asal-asalan, atau percaya yang bagaimana nih? Anda mau cari Tuhan yang di luar atau yang ke dalam nih? Yesus itu di luar atau di dalam hari ini? Di dalam. Setuju ya? Yesus di dalam atau di luar? Di dalam ya. Kalau Yesus di dalam, seneng nggak ngomong sama Yesus? Seneng nggak? Kalau Yesus di dalam, seneng nggak ngomong sama Yesus? Berapa jam ngomongnya? Coba. Kalau Yesus di dalam, seneng kan? Bisa nggak komunikasi sama Yesus? Bisa dong? Berapa lama doanya? Duh. Lah kalau mau masuk surga dengan gaya begini gimana caranya? Coba. Anda mau masuk kerajaan surga, percaya sama Yesus. Percaya gimana? Yesus di dalam. Apa cuman berhenti di dalam? Komunikasi. Ibu doa berapa jam satu hari? Oma doa berapa jam satu hari? Hah? Doa berapa jam satu hari? Tuhan bilang begini di Efesus 6. Yuk kita baca ya. Efesus 6. Tuhan ngajarkan doa nggak putus-putus. Gimana caranya doa nggak putus-putus ini? Nih saya sudah percaya semua ya, bahwa semuanya sudah berdoa ini sama Tuhan, suka berdoa. Efesus 6 ayat 18. Oma tadi berdoa 4 kali ya. Saya bacakan ya, Efesus 18 ya. Dalam segala doa
dan permohonan, ya. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saya mau tanya sekarang nih, bagaimana caranya berdoa setiap waktu di dalam roh? Ayo, seneng doa nggak? Seneng doa nggak? Berapa lama doanya? Setiap waktu berarti bisa bekerja atau doa toh? Ya bekerja ya berdoa. Gimana sih caranya doanya orang Kristen yang benar ini sebenarnya? Ayo. Gimana caranya doanya orang Kristen yang benar? Tuhannya sudah di dalam. Sudah benar loh doanya. Tuhannya di dalam. Cara bergaul dengan Tuhannya gimana ini? Nih lihat ya. Berdoalah setiap waktu di dalam roh. Setiap waktu artinya setiap waktu artinya setiap waktu artinya terus menerus. Tidak ada jeda, tidak ada sampai istirahat, nggak ada. Bisa nggak doa tanpa istirahat? Bisa nggak? Doa yang bagaimana? Nih makanya sekarang ya, orang Kristen jangan taruh Tuhannya di luar. Kalau Tuhannya di luar, kita ngomongnya pakai, nih saya ngomong sama jemaat nih, ngomongnya pakai apa saya? Pakai suara. Kuat nggak saya 24 jam ngomong? Yang denger juga nggak kuat, saya juga nggak kuat. Tapi kalau saya ngomong dengan diri saya yang ada di dalam, ya Tuhan ada di dalam, kuat nggak sepanjang hari? Kuat nggak? Melek mata ngomong. Sepanjang hidup kita bicara sama yang di dalam ini. Kuat nggak? Kuat. Orang Kristen ibadahnya itu dari dalam, bukan ibadah di luar. Saudara, ibadahnya itu di dalam. Komunikasi dengan Tuhan di dalam. Itu jauh lebih kuat. Biar oma-oma sudah tua, doanya makin hari makin kuat. Sepanjang hidup sudah membuktikan dia bisa berdoa sama Tuhan. Ya, level doanya sudah dirubah. Bukan setiap waktu ukuran jasmani, tapi setiap waktu ukuran roh. Kalau ukuran roh nggak ada jedanya. Bangun tidur mau tidur, roh ini nggak tidur loh. Yang tidur cuma jasmani. Roh saudara ngantuk nggak? Enggak. Roh kita nggak ada ngantuk. Roh kita tetap berkomunikasi terus sama Tuhan. Makanya kalau orang Kristen yang benar-benar, dia tidak bisa loyo. Karena hidupnya selalu bersemangat. Sekalipun besok diantar piagam kematian, dia tetap bersemangat. Karena dia tahu bahwa rohnya ini hidup. Yang di dalam ini hidup. Yang di luar ini bisa mati. Yang di dalam tetap hidup. Jelas ya? Sekalipun kita cuma diantar piagam, gak ada masalah. Yang mati cuma jasmani, tapi rohani kita tetap hidup. Nah, kapan dapat yang hidup ini? Kapan dapat manusia roh yang hidup ini? Waktu mati atau waktu hidup? Ayo, kapan kita menghidupkan manusia roh ini? Waktu mati atau waktu hidup? Waktu hidup, ya. Jangan salah loh. Kalau Anda mati, kemudian bingung mana manusia rohnya, ketinggalan zaman, gak ketemu. Waktu kita hidup ini kita mempersiapkan manusia roh itu tadi. Selagi Anda hidup, persiapkan ini. Kematian kita gak tahu tanggalnya, tapi persiapkan sewaktu-waktu, siap. Ya, uang dicari, gak ada masalah. Tapi yang paling penting, kita mempersiapkan kehidupan ini. Punya duit gak punya kehidupan, milih mana? Yo, ada pilihan nih, punya duit gak punya hidup sama gak punya duit, milih mana nih?
Mazmur 39 ayat 6 Pak Juli. Coba baca ya, kita lihat nih. Mazmur 39 ayat 6 di depannya Pak Juli ya. Saya bacakan aja deh. Sungguh hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti suatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Ayat 7. Ia hanyalah bayangan yang berlalu. Ia hanya meributkan yang sia-sia dan menipu, tetapi tidak tahu siapa yang merauhnya nanti. Ya, ia hanya bayangan yang berlalu. Ia hanya mempeributkan yang sia-sia dan menimbun, tetapi tidak tahu siapa yang merauhnya nanti. Saudara mau nggak nimbun? Apa yang saudara cari, saudara timbun, tapi nggak ngerti siapa yang akan meraihnya nanti. Untuk apa? Untuk apa? Ada gunanya nggak? Nggak ada kan? Nggak ada gunanya kan? Hidup kita loh hanya sekejap. Makanya sekarang selagi kita hidup, dikasih kesempatan mempersiapkan hidup. Saudara nggak bisa leha-leha loh hari ini. Hari ini kita datang ke gereja ini tujuannya apa? Makin hari manusia roh makin nyata. Ya. Coba lihat doa Bapa kami. Matius 6 ya. Sering nggak doa Bapa kami? Sering kan? Sering ya doa Bapa kami ya. Yuk kita baca doa Bapa kami ya. Apa makna doa Bapa kami? Yang sering kali Tuhan ajarkan buat kita. Doa ini bukan untuk diulang-ulang dijadikan mantra, tapi pahami maknanya ya. Matius 6 ayat 9. Coba lihat nih ya. Saya baca 9 dan 10 saja ya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ingat ya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ini saudara sudah mati atau selagi saudara hidup? Selagi saudara hidup ya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga ya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berarti bumi kita ketika kedatangan kerajaan sorga jadi apa kira-kira? Yuk baca Yesaya 65 sekarang ya. Ayat 17. Siapa yang menantikan Yerusalem baru, bumi baru dan langit baru? Menantikan nggak? Yerusalem baru, bumi baru, kita nanti nggak? Pak Immanuel nanti nggak, Pak Immanuel? Menantikan nggak? Langit baru, bumi baru? Nantikan ya? Kapan maunya? Belum tahu? Nah, saya baca ya, Yesaya 65 ayat 17 ya. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul di dalam hati. Kapan langit baru ini kita terima? Langit baru, bumi baru, kapan kita terima? Nanti atau sekarang? Coba. Sekarang atau nanti? Ada coba bilang sekarang. Pak Immanuel bilang kapan nih? Langit baru, bumi baru. Kapan harus jadi? Yuk. Ini ada keadaan loh. Langit baru dan bumi baru. Kapan saudara mau terima? Nunggu nanti atau sekarang? Manusia rohmu mau tinggal di mana hari ini? Kalau ada manusia roh, itu manusia baru. Dia tinggal di keadaan apa hari ini? Ini berita tentang spiritual. Langit baru, bumi baru, itu juga spiritual. Kapan jadinya? Kalau nunggu nanti, berarti datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu juga. Lah kalau nanti, ada kesempatan nggak saudara menghidupkan manusia roh ini? Nggak ada loh. Makanya pahami ya, kita harus menerima
langit baru dan bumi baru pada hari ini. Keadaan langit baru dan bumi baru mempengaruhi kehidupan kita. Ya, kalau saudara sudah menerima langit baru dan bumi baru, kehidupanmu itu berdampak. Anda tidak lagi memandang kehidupan jasmani ini menjadi fokus utama, karena saudara punya kekuatan yang lain. Sudah merasakan surga, masa bingung dengan yang sekarang? Saudara sudah merasakan langit baru dan bumi baru. Hidup kita sudah merasakan datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, masuk akal nggak? Ketika Roh Kudus diam dalam diri kita, kan di bumi kita, tapi kehendaknya seperti di surga. Manusia jasmani kita sudah dipimpin oleh yang namanya Roh Kudus. Makanya ayat ini kan saling menguatkan. Bumi baru, langit baru sudah harus kita terima sekarang untuk mempengaruhi kehidupan hari ini. Makanya orang-orang Kristen, waktu ajal kita tiba, itu cuman istirahat buat tubuh. Hasil jerih lelahnya adalah hasil jerih lelahnya adalah ayat 18 saya bacakan ya. Tetapi bergiranglah dan bersorak-soraklah untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Yerusalem sorgawi, Yerusalem rohani ada di dalam diri kita hari ini. Di mana tempat bait Allah? Kan bukankah di Yerusalem? Dan sekarang hari ini ada di dalam diri kita, ya. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku, di dalamnya tidak ada kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak ada. Hari ini tidak ada lagi erangan. Kenapa? Kalau saudara punya Roh Kudus, nyambung lagi nanti. Filipi 4. Segala perkara dapat kutanggung. Sehingga nggak ada lagi yang namanya masalah erangan, nggak ada. Ada Roh Kudus kok, ada langit baru bumi baru kok. Hidup kita itu sangat enak. Ayat 20 ya. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hidup beberapa hari. Kalau saudara sudah menerima langit baru dan bumi baru, hidup kita selamanya enggak? Saudara menerima sekarang, kita hidup selamanya enggak? Selamanya. Kehidupan kita hari ini menentukan, nih loh, kita enggak dikatakan lagi bayi yang hidup beberapa hari. Kita ini dikatakan bayi yang hidup selamanya di mata Tuhan, atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Saudara dikatakan umurnya penuh. Kenapa? Karena sudah meraih kehidupan selagi hidup. Saudara tidak dikatakan orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Kenapa? Loh, sudah diraih kok kehidupannya. Ya, sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun akan dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Artinya apa? Kalau saudara tidak mencapai kekekalan, saudara kena kutuk hari ini. Ya. Saudara hari ini sudah harus bisa mencapai yang namanya kekekalan. Kapan? Sekarang. Ada manusia roh yang hidup. Kalau saudara nanti nunggu nanti, nggak ada waktu lagi. Ya. Nggak ada waktu lagi. Nah, ayat 21. Mereka akan mendirikan rumah-rumah. Jerih lelah saudara hari ini akan saudara nikmati sendiri. Rumah saudara akan saudara tempati. Ya. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mereka mendiami juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Yang menikmati nanti kehidupan kedua setelah jasmani ini selesai, manusia rohmu dengan tubuh kemuliaan akan menikmatinya. Selagi saudara sekarang ini hidup, saudara akan menikmatinya nanti. Jadi kematian itu tidak akan pernah ada. Yang ada cuman istilahnya tidur. Orang Kristen tidak akan takut lagi dengan kematian. Kenapa? Karena cuman tidur, nggak terasa, ya. Bisa ngikuti ya? Bisa ngikuti ya? Makanya kita nggak punya lagi ketakutan. Dan Yesus membuktikan itu. Kalau Yesus nggak pernah mati dan nggak bangkit, jangan percaya cerita Alkitab. Berarti isinya cuman dongeng. Yesus Kristus contoh nyata. Dia benar-benar manusia. Sama seperti
kita. Kalau dia bisa mati, dia bisa bangkit, kita pun juga sama. Ingat ya, Yesus itu manusia 100% sama seperti kita. Dia memberikan contoh dan gambar paling sempurna. Supaya kita tidak takut lagi menghadapi kematian. Kematian itu buat kita tidak ada. Yang ada hanya istirahat untuk ganti tubuh lebih abadi, ya. Ingat, langit baru, bumi baru, sekaranglah yang harus kita raih. Siapa yang tinggal di sana? Manusia roh kita. Sudah harus hidup sekarang. Ini loh, manusia baru kita kan tidak terbatas ruang dan waktu. Dia ada di masa lalu, dia ada di masa depan, nggak ada waktu yang membatasi. Ya, makanya kalau ke gereja hari ini, jangan cari mujizat, jangan cari berkat, cari mujizat yang benar-benar mujizat, yaitu Tuhan yang masuk dalam diri kita untuk membawa kehidupan selanjutnya. Itu namanya mujizat. Orang yang beruntung, orang yang berhikmat, tahu mempersiapkan hari kematiannya. Jasmani ini mau istirahat, kita siapkan. Istirahatnya kita siapkan. Itu orang yang bijaksana. Tapi kalau orang nggak bijaksana, Anda sibuk bekerja, sibuk cari panjang umur di rumah sakit, sibuk cari pendeta yang bisa memperpanjang umur, toh akhirnya tetap mati kan? Jangan sibuk yang lain-lain. Sibukkan diri hari ini untuk menghidupkan manusia roh. Sibukkan hari ini untuk benar-benar langit baru dan bumi baru sudah kita terima. Ya, kita tinggal menikmati hari-hari kita. Bekerja, harus bekerja untuk menunggu masa. Ya, lebih enak mana nih? Bekerja tok tiba-tiba nggak sadar mati. Dengan bekerja sambil menunggu masa enak mana nih? Punya keyakinan yang kokoh akan kebangkitan sambil nunggu di bumi, enak nggak Pak Jaman? Enak nggak? Punya keyakinan yang kokoh, yang pasti bahwa aku akan dibangkitkan. Sehingga di bumi ini aku cuma menunggu. Orang menunggu, kalau orang menunggu menghabiskan waktunya gimana nih? Mengisi waktu di mana supaya enak? Dengan bekerja supaya tidak terasa. Tapi yang satu sudah harus fokus dulu. Jangan mengisi waktu dengan bekerja melupakan yang pasti tadi. Kita ini harus dapat yang pasti tadi. Yang baru, langit baru, bumi baru, dan manusia roh. Sudah yakin dulu, hidupnya diisi dengan mengisi waktu. Daripada nganggur, lebih baik bekerja. Umek-umek di dunia. Ya, umeknya terasa, nggak terasa. Tahu-tahu selesai. Makanya orang yang menunggu waktu. Tapi kalau dia punya kepastian, waktunya tiba, wajahnya akan senang sekali. Kenapa? Karena waktunya di bumi selesai. Tapi kalau besok mau diantar suratnya sudah gemeter-gemeter, wah, gawat. Ya, gawat. Di sini jemaatnya sudah berumur semua. Yang muda berapa biji aja. Fokus kita harus yakin. Selagi masih ada kesempatan, ya, hidupkan manusia roh ini. Karena ini jauh lebih berharga dari apapun. Cara menghidupkannya gimana? Gimana caranya? Sangat mudah. Nanti sudah percaya Yesus, tinggal satu sekarang. Percaya Yesus cukup nggak? Belum. Masih ada perbuatan. Perbuatan apa yang paling mudah hari ini? Ya, percaya Yesusnya sudah. Kalau kita mengaku Yesus sebagai Tuhan, kan kita ikut apa yang Dia katakan. Yesus katakan apa hari ini? Jika engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan firman-Ku. Ya kan? Kalau engkau melakukan firman-Ku, aku akan memberikan Roh Kudus. Roh Kudus itu segala-galanya. Yesus bisa bangkit. Kan sekarang orang bingung nih, Yesus dibangkitkan siapa? Yesus bangkit sendiri atau siapa? Yesus dibangkitkan oleh Roh Kudus. Jawabannya di mana? Roma 8 ayat 11. Ya, Yesus kalau nggak ada Roh Kudus, nggak ada apa-apanya. Apa yang membedakan Yesus dengan kita? Apa yang membedakan Yesus dengan kita? Apa yang membedakan? Yesus dengan kita bedanya apa? Hah? Yesus dengan kita bedanya apa coba? Nggak ada bedanya. Loh, Yesus manusia kok. Bedanya, Yesus bisa memperatakan Roh Allah untuk masuk pada diri kita. Lihat ya.
Zaman dulu roh Allah ini tidak bisa masuk sembarangan. Allah tidak kelihatan. Dia masuk atas inisiatifnya sendiri. Tapi kalau dicari buktinya kan nggak ada. Roh Allah di mana buktinya? Tapi Yesus, manusia, ada roh Allah di dalam dirinya. Yesus sama roh Allah besar mana? Yesus sama roh Allah besar mana? Sama. Karena spirit itu tidak bisa dihitung. Ketika Yesus bisa merentahkan roh Allah ini, dia bisa dibagi-bagi tapi tidak pernah berkurang karena spirit. Karena ini roh. Ketika Yesus bilang Bapakku lebih besar, artinya memang tidak bisa berkurang. Tapi Yesus hebat, dia bisa perintahkan roh ini masuk dalam diri kita. Apalagi kita diajarin, mintalah, cari dan ketok. Yesus sama kita sama, dia manusia. Tapi yang membedakan adalah dia bisa memerintahkan Roh Kudus untuk diberikan kepada kita. Karena dia Tuhan itu sendiri. Tuhan mau jadi manusia atau mau jadi kambing, saudara milih mana nih? Saudara lebih milih mana? Tuhan jadi kambing atau jadi manusia? Ya? Ketika dia jadi manusia, orang-orang komplain semua. Kan lebih enak dia jadi manusia, memberikan contoh dan teladan. Dan dia pernah lakukan zaman dulu. Waktu ketemu Abraham memang ketemu sama domba. Enggak kan? Abraham ketemu sama manusia. Namanya siapa? Enggak ada nama waktu itu. Belum menyatakan namanya. Ya. Manusia yang sama muncul lewat proses kelahiran. Artinya dia benar-benar mau menjadi contoh, benar-benar merendahkan dirinya demi cintanya sama saudara, supaya saudara tidak bisa punya alasan. Loh, dia kan langsung datang, langsung besar. Enggak, dia benar-benar manusia, sama seperti kita. Melalui proses kelahiran, menjadi bayi, menjadi anak-anak, mengalami kehidupan normal, sama seperti kita. Tapi dia benar-benar Allah sendiri. Karena apa? Ada Roh Kudus yang diam di dalam diri Kristus. Roma 8:11. Yuk. Ya, yuk baca ya. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Nah, hari ini yang kita konsentrasi adalah roh ini harus benar-benar ada. Roh ini harus benar-benar ada. Caranya gimana? Minta, cari, dan ketok. Pasti diterima. Untuk membuktikannya paling gampang gimana? Kuat menanggung segala perkara. Orang punya Roh Kudus nggak akan pernah punya rasa takut. Filipi berapa itu? Filipi 4 ayat Filipi 4 ayat berapa ya? Ayat 13 ya. Coba bacakan begini. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Apa arti kekuatan? Kalau Tuhan memberikan kekuatan itu nggak pernah setengah-setengah. Mau memberikan kekuatan, tak kasih setengah-setengah, enggak. Dia berikan kekuatan itu namanya power. Dan kekuatan Tuhan itu adalah Roh Kudus itu sendiri. Makanya orang kalau punya Roh Kudus, hidupnya pasti kuat menanggung segala sesuatu. Ya, kalau kita hari ini sudah merasa tidak ada masalah, berarti melihatnya sudah dunia ini, saudara punya pandangan sudah beda. Saudara punya manusia roh yang hidup selamanya. Ada manusia jasmani. Ya, sebentar lagi masalah itu bertahan berapa lama sih di dunia ini? Hah? 70 tahun kalau dari bayi. Sekarang sisa berapa? Pak Emmanuel sisa berapa sekarang? Yakinnya sisa berapa wis? Hah? Hah? Lah ya? Yakinnya sisa berapa? 100 tahun. Wis yakin aja, sing yakin aja. Ya kan? 80 berarti sisa berapa? 18. Mau berjuang 18 tahun demi 18 tahun atau berjuang yang selama-lamanya?
Masalah 18 tahun dengan hidup selama-lamanya milih mana nih? Hari ini Bambung pun kalau ada kehidupan selama-lamanya kuat gak? Loh kok gak kuat, Bu? Hah? Nah makanya kuat. Ya kan mau 50 tahun sengsara pun kuat. Uang ukurannya yang satu nggak ada batas, yang sini ada batas. Tubuh punya batas, yang rohani nggak punya batas. Ya pasti fokusnya milihnya nggak ada batas dong. Makanya sekarang ini loh kita lihat fokus kita. Dunia ini kita pandang pakai mata apa ini? Kalau pakai mata duniawi, mari ini sebentar lagi selesai. Baik yang senang, baik yang suka, baik yang duka, sebentar lagi selesai kok. Mau konsen yang mana nih? 18 tahun lagi selesai. Menikmati sama Bu Vivi berapa tahun lagi, Pak? Mau selamanya nggak? Bersama Roh Kudus selamanya loh. Ya kan? Selamanya loh, hidup selamanya loh. Milih siapa sekarang? Milih Bu Vivi apa Roh Kudus? Hah? Ya kan? Ada pilihan pasti hari ini. Lebih pasti dari istri kita loh. Ya kan? Tapi bukan berarti kita menyanyiakan istri yang sekarang. Justru karena orang melihat, lihat ya orang yang punya Roh Kudus, karena dia tahu hidupnya sementara. Yang bisa dilihat ini, yang namanya istri akan dicintai karena sementara. Roh Kudusnya selamanya sama-sama dipegang erat. Kalau orang punya Roh Kudus kemudian dia ninggalkan keluarga, berarti dia tidak punya Roh Kudus. Roh Kudus versi film India. Ya. Roh Kudus itu, lihat. Kalau Anda punya Roh Kudus, hidupmu dengan orang yang dicintai, karena Anda tahu bahwa ini sementara, makin cinta, tapi umurnya terbatas. Tapi saudara melihat masalah, beda. Masalah ini sementara, susah pun sementara, senang pun sementara. Yang kita kejar juga yang pasti. Yang pasti ini, yang nggak kelihatan ini jauh lebih pasti daripada sekarang ini loh. Hati-hati loh ya. Yang sekarang ini bayangan. Yang bayangan di dalam itu yang asli. Bingung nggak? Yang sekarang ini bayangan. Yang bayangan itu yang nyata. Percaya nggak? Percaya nggak? Ya, ini hanya bisa diterima oleh orang yang manusia rohnya sudah hidup. Kalau manusia rohnya nggak hidup, bingung. Nanti Pak manusia rohku Pak. Dia nggak akan bisa melihat yang kekal. Yang dilihat cuman, ya apa carane urip? Ya apa carane urip? Pasti mati. Kalau Anda sekarang mau cari kehidupan, hidupkan manusia rohmu. Dengan cara bagaimana? Percaya Yesus sudah benar. Yuk kita lihat Yohanes 14 ayat 20. Yohanes 14 Pak Juli, tolong Pak Juli. Yohanes 14 ayat 20. yang ke-20. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Nah, pada waktu itulah kamu akan tahu ya bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sudah nggak kita seperti ini hari ini? Sudah nggak? Pada waktu itu kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa, ya, dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Keadaan inilah keadaan yang kita nanti-nantikan. Ya, kalau saudara nggak dapat keadaan ini, waduh celaka ya. Ayat 15-nya Pak Juli. Ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Setelah saudara mengasihi Yesus dan menuruti perintahnya, baru Yesus bilang apa? Ayat 16-nya. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Aku akan minta kepada Bapa, Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu lamanya. Kalau saudara nggak mengasihi Tuhan, nggak menuruti firman, bisa nggak dapat Roh Kudus? Nggak bisa. Makanya Roh Kudus dengan saudara itu akan menjadi satu dalam kehidupan. Saudara disebut surat Kristus yang terlukis di dalam diri kita. Tuhan itu tiap hari nulis firman dalam hati saudara yang bisa dibaca sama orang. Ya, kehidupan orang-orang yang manusia rohnya sudah hidup bisa dibaca sama orang lain. Nah, kalau suratnya dibacanya kayak kadang api, kadang jahat. Kadang dari lakon, kadang dari bajingan, gimana kira-kira? Bajingan di sini nanti jadi lakon gitu. Bisa nggak? Bisa nggak?
Sekarang punya Roh Kudus semua nggak sih? Punya Roh Kudus nggak? Punya ya? Punya Roh Kudus apa enggak nih? Kita cek ya, boleh ya? Boleh nggak dicek? Saya cek pakai firman ya. Alat deteksinya kan firman. Ya, kita cek nih. 1 Korintus ayat 3. Ya, kita pakai di Korintus saja. 1 Korintus 3 ya. Ayat 1. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti manusia rohani, tetapi hanya manusia duniawi, karena belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi, bahwa kamu hidup secara manusiawi? Cek sekarang. Iri hati dan berselisih saja salah satu contoh bahwa kita manusia duniawi, dan manusia duniawi tidak bisa menerima yang rohani. Mana ayatnya? Saya baca 1 Korintus 2. Ya, ayat 11 saya bacakan ya. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Yang tahu dalamnya saudara punya Roh Kudus apa enggak kan saudara sendiri hari ini. Ya, begitu juga demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Roh Allah selain Roh Allah. Jelas ya? Yang tahu dirimu hanya diri saudara sendiri. Pendeta tahu nggak? Pendeta tahu nggak? Nggak tahu kan? Firman yang tulis kan? Lah yang nubuat siapa kalau gitu? Pendeta bisa tahu dalamnya hati saudara dari siapa? Di sini disebut siapa gerangan di antara manusia. Ditulis loh, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia itu sendiri yang ada di dalam dia. Kalau orang bisa bernubuat tentang saudara, berarti dari siapa? Coba dari siapa? Dari pikirannya dia sendiri untuk membujuki saudara. Nggak ada yang tahu diri saudara sendiri selain saudara sendiri. Saya pun nggak tahu, hanya main tebak-tebakan. Ya, terus ayat 12-nya. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah. Supaya apa? Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Ya. Kalau Anda tidak menerima roh Allah, Anda nggak tahu karunia apa yang diberikan. Langit baru, bumi baru pun nggak akan tahu apa itu. Ya. Ayat 13-nya. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani, ya, Paulus tulis suratnya, dan karena kami menafsirkan atau memberitahukan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh. Kami berkata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Lah kalau orang nggak punya roh bisa ngerti nggak? Nggak bakal ngerti. Ya, ayat 14-nya. Nih. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Manusia duniawi tidak akan menerima apa yang berasal dari roh Allah. Makanya kalau saudara masih ada iri hati dan perselisihan, ya, kadang baik, kadang jahat. Kehidupanmu seperti alur film. Ya, kalau di luar ada orang baik, kalau di dalam jadi, kan itu film dong. Mau jadi lakon, ya kan? Kita nggak bisa seperti itu. Manusia rohani tidak akan pernah bisa mencampur dengan manusia duniawi. Manusia duniawi akan diperintah oleh manusia rohani.
Orang yang hidupnya sudah dipimpin roh, manusia rohani ini akan diperbudak, dipimpin. Belok kanan, belok kiri, dipimpin dari dalam. Dari dalamlah yang mengatur kita untuk berbuat sesuai dengan firman. Ada firman begitu banyak. Saudara nggak bisa nuruti firman itu dari luar, tapi harus dari dalam. Makanya jasmani kita akhirnya dipimpin dari dalam. Oma-oma sama opa-opa kan sudah pengalaman ini masak telur ya. Kalau telur pecah dari luar, ada kehidupan nggak? Kalau telur pecah dari luar ada kehidupan nggak? Nggak ada. Untuk masuk penggorengan. Tapi kalau telur pecah dari dalam berarti ada kehidupan. Bayi harus lahir dari dalam untuk melahirkan seorang bayi. Nggak mungkin bayi dari luar masuk ke dalam, mati semua loh. Masuk bayi kecil apapun masukkan ke dalam pasti mati. Jasmani ini nggak mungkin bisa masuk ke dalam, tapi yang dari dalam bisa keluar untuk menghidupkan segala-galanya. Ya, makanya kita sekarang harus paham, yang dari dalam ini harus hidup duluan untuk mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita. Kalau dari dalam nggak punya pengaruh, sia-sia loh kita, sia-sia. Ya, bisa ngikuti ya? Masih ada waktu ini Pak Juli. Hah? Masih ada ya? Kan hari malam kan tinggal pulang toh? Hah? Daripada ke rumah nganggur-nganggur kan enak dengar firman-Nya. Setuju ya? Tadungan hujan ini. Nih sekarang ada satu bukti lagi. Kan kita kepengen nih bahwa kita betul-betul meraih kemenangan. Ya. Selagi hidup apa buktinya bahwa kita ini meraih kemenangan? Saudara bayangkan, zaman peperangan dulu. Kalau orang perang zaman dulu ya, Anda perang lawan raja, lawan bangsa. Bukti kemenangannya apa coba? Bahwa bukti Anda menang. Anda menaklukkan sebuah kerajaan. Bukti kemenangannya apa zaman dulu? Apa coba? Bukti bahwa Anda menaklukkan raja itu. Apa buktinya? Rajanya kalah. Diapakan kalahnya? Ditawan. Yuk baca Yosua 8:28 ya. Bukti bahwa kita memenangkan pertarungan, kita tiru nih sekarang nih ya. Orang dunia, kalau dia menang pertarungan, ada buktinya. Ya, lihat nih. Yosua membakar Ai. Yosua 8:28 ya. Dan membuatnya menjadi timbunan puing untuk selama-lamanya dan menjadi tempat tandus sampai sekarang. Tempatnya dibakar sama Yosua. Ya. Dan yang hebat ayat 29-nya. Dan bukti bahwa daerah Ai, rajanya sudah dikalahkan, buktinya apa? Kalau daerahnya dibakar, rajanya harus, bukti dia benar-benar memenangkan pertarungan adalah, dan Raja Ai digantungnya pada sebuah tiang sampai petang. Ya, bukti Anda pernah mengalahkan sebuah kerajaan, rajanya saudara kalahkan, rajanya saudara gantung. Buktinya bahwa saudara menang, ya. Ini lihat sekarang ya. Yesus. Bukti bahwa Yesus memenangkan pertarungan adalah dia, pertarungan yang paling hebat adalah dulu orang lawan yang lainnya. Yesus lawan dirinya sendiri dan dia memenangkan pertarungan itu. Buktinya apa? Dia gantung tubuhnya di kayu salib atas kehendaknya orang atau kehendak sendiri? Bukti Anda memenangkan pertarungan adalah kita mampu menyalibkan diri sendiri tadi atas perintah manusia roh. Lah kalau manusia roh nggak hidup, Anda mau menyalibkan diri kan nggak mungkin. Atas perintah manusia roh, buktinya apa? Anda berani menyalibkan diri. Itu bukti kemenanganmu. Makanya ajarannya Yesus bilang begini. Matius 10:38. Makanya Yesus itu memberikan teladan yang paling hebat. Zaman dulu untuk mengalahkan raja, bukti kemenangannya, rajanya disalib. Sekarang yang jadi raja kita siapa hari ini? Kan? Ini kan pemerintah ini. Untuk cara mengalahkannya gimana? Salibkan dia, salibkan tubuh kita ini supaya manusia roh kita ini hidup. Yuk, Matius 10:38. Saya selesaikan 5 menit ya.
Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Yesus memberi pengajaran paling hebat hari itu. Umur 33 tahun bisa buat mujizat, dielulukan sebagai raja, tapi dia kalahkan yang namanya kedagingannya ini. Atas inisiatifnya sendiri. Kalau dia mau dielulukan orang, bisa jadi raja nggak? Raja di Yerusalem, betul kan? Tapi atas kehendaknya sendiri, dia berikan contoh buat kita hari ini untuk membuktikan bahwa dia menang lawan dagingnya, ya kan? Dia berikan dagingnya di kayu salib. Bodoh atau pinter? Secara manusia bodoh, tapi dia buktikan kan? Mau dibuktikan apa sama Yesus? Tak buktikan bahwa aku mengalahkan yang namanya kematian, supaya saudara-saudara ini yakin ada kehidupan lagi. Ini yang dipertaruhkan Yesus buat saudara. Jangan disia-siakan. Yesus berani nyalibkan dirinya untuk membuktikan kemenangannya dia. Kita pun juga harus sama. Arti menyalibkan diri paham nggak sih sebetulnya? Mau bikin kayu salib beneran atau gimana nih? Enggak kan? Menyalibkan diri itu artinya kedagingan kita dengan segala keinginannya ini pakuan di kayu salib, supaya tidak punya daya untuk berbuat dosa. Keinginan kita ini kan banyak dong. Ayo masih yang tua-tua ini, punya keinginan banyak dong. Banyak, nggak akan bisa dibendung keinginan ini. Pasti masih tua muda pun masih banyak untuk disalibkan di kayu salib, supaya keinginannya terbatas. Ya, itu bukti kita memenangkan pertarungan ini. Kalau tubuh nggak disalib, ulahnya banyak. Ini cara paling cepat untuk memenangkan pertarungan ini. Matius 16 ayat 24. Yesus berulang-ulang ngomong ini loh. Ya, Matius catat juga berulang-ulang Yesus ngomong. Matius 16:24. Matius 16 ayat 24, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Lalu Yesus berkata pada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Diri mana yang disangkal? Diri mana yang disangkal? Diri mana yang disangkal? Apa arti menyangkal diri? Diri yang jasmani. Ini yang disangkal. Diri yang rohani itu yang diperkuat. Harus, ini loh, kalimatnya harus, nggak bisa di ini. Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan benar-benar mengikuti apa yang Yesus lakukan. Tanpa Anda menunjukkan kemenangan menyalibkan daging, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Roma 6 ayat 6. Roma 6 ayat 6 sampai ayat 8 ya. Ini ayat penutup ya. Roma 6 ayat 6. Saya bacakan Pak Juli ya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut. Kalau manusia lama disalib berarti yang hidup manusia, tinggalnya sama siapa dia manusia baru ini? Sama Roh Kudus. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Langit baru, bumi baru sudah ada sejak kita hidup, untuk nantinya sampai kita selesaikan jasmani ini ya. Supaya tubuh dosa hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Ya, kalau saudara nggak mematikan manusia jasmanimu, saudara nggak hidup bersama Kristus. Cara mematikan manusia jasmani kita, ada manusia roh. Ya, kalau manusia roh nggak hidup, siapa yang berani matikan manusia jasmani? Mati kabeh nanti. Ya, jelas ya. Sudah punya Roh Kudus? Surat piagam diantar besok mau? Mau? Mau. Ya? Mau. Saudara bilang mau nggak dikirim kok sama Tuhan? Saudara mau bilang mau lo nggak dikirim. Tapi kalau saudara bilang nggak mau, tambah digoleki lo. Ya? Kalau saudara bilang mau, nggak dikirim.
Karena dia tahu anaknya sudah siap. Buat orang-orang nggak siap, setan kan tahu, iki nggak siap, tak colek. Ya, kalau yang nggak siap, setan sebagai pencuri. Tapi yang siap-siap setan mikir, lah apa tak parah nih? Kan coba sekarang, kalau saudara masuk surga, setan rugi nggak? Kalau saudara masuk neraka, senang ada bolonnya dong. Lah kalau sekarang sudah ditanya, saudara piagam kematian datang, saudara siap, setan mikir, kayak apa tak wong kita golei, lelek mati mlebu surga. Yang hatinya nggak siap iki, setan tahu nanti, oh iki nggak siap iki, cocok iki cocok iki. Ya kan? Jangan bingung hari ini ya. Kalau saudara bingung, setan tahu loh nanti loh, gawat loh. Yang ragu-ragu setan tahu, lihat aku ragu-ragu iki tak colongnya iki. Karena kalau saya nyolong dia, saya dapat kawan. Ya. Tapi kalau mantap, wah jadi setan nggak ada gunanya. Dia hari ini diambil pun dia masuk kerajaan surga, buat apa aku? Ya. Kita hari ini bolonnya Yesus ya, nggak mau jadi bolonnya setan. Ya. Sudah nggak ada gunanya lagi hari ini. Fokus kita langit baru, bumi baru sudah kita dapatkan sekarang. Ya, manusia baru sudah hidup sekarang. Hari ini hidup yang kita jalani ini adalah hidup yang dipimpin oleh Roh yang dari dalam. Belok kanan, belok kiri, ternyata dari dalam yang ngatur. Ya. Kita nggak hafal ayat firman. Tuhan punya perjanjian sama kita. Nggak hafal kan? Oma hafal nggak perjanjian sama Tuhan? Nggak hafal kan? Tapi bersama Roh Kudus kita tahu. Nggak boleh melanggar. Ini salah, ini nih. Roh Kudus memberitahu. Saudara nggak perlu hafal firman kok. Firman ini nggak perlu dihafal. Tapi perlu dimengerti maknanya. Bersama Roh Kudus saudara mampu. Kalau orang hafalkan tulisan, ya nggak akan mampu hafal. Pak, tebel Alkitab segini tebelnya loh. Tapi bersama Roh Kudus saudara mampu. Masuk Alkitab dihafalkan titik-titik komanya kan enggak. Tapi ketika kita berhadapan dengan suatu masalah, Roh Kudus mengingatkan, iki enteng, ini tidak boleh. Ini kan cukup itu masalah itu. Ya kan? Ketika Anda berhadapan dengan masalah, ada firman yang mengingatkan. Atau perlu dihafal kabeh. Sik menghadapi masalah sik ayatnya apa ya? Tak golek dhisik. Kan enggak kan? Tak golek dhisik, oh enggak cocok enggak. Anda bersama Roh Kudus itu enak. Tidak perlu hafal semuanya, tapi tahu segalanya. Waktu berhadapan langsung tahu. Oh ini gak oleh. Ini boleh. Nggak seperti orang sekarang. Cari firman dulu. Oh ini cocok. Nggak boleh. Kalau bersama Roh Kudus itu enteng. Segala sesuatunya hikmahnya dari Roh Kudus. Seketika Anda langsung bisa tahu jawabnya. Nggak pakai cari Alkitab. Oh pasal ini dia, ayat ini dia. Bahasa Yunani ini dia, bahasa Ibrani ini dia. Nah. Seketika apa yang Anda alami bersama Roh Kudus ada jawabannya. Anda dapat masalah apa langsung tahu. Itulah yang namanya dari dalam. Ya. Nyanyikan satu lagu Pak Joni. Suaranya siapa yang enak ini? Pak Juli. Oh Pak Juli enak suaranya ya. Kita nyanyi Kota Surgawi ya. Pakai ini aja. Pagi ini aja Pak. Sudah tahu gambarannya nggak? Rumah kita itu seperti apa di sana? Sudah ada gambarannya nggak? Oma, rumahnya seperti apa di sana? Belum? Hah? Belum tahu ya? Saya kasih tahu aja. Rumah di sana fondasinya 12 permata. Ya, setiap fondasi 12 fondasi. Isinya batu permata semua. Di sini orang Malang yang paling kaya, fondasinya apa? Fondasinya apa rumahnya? Tanya. Kalau fondasinya batu kali, udah ojo dibanding ke. Ya, Anda mau minta kaya sama Tuhan hari ini, bisa mustahil kan? Anda mau minta uang 10 miliar, bisa mustahil kan? Kalau minta sama Tuhan jangan 10 miliar. Yang tidak ada angka di bumi bisa ada. Minta umur panjang 200 tahun mustahil nggak? Mustahil nggak? Ayo saya tanya, minta umur panjang 200 tahun mustahil nggak? Ibu bilang mustahil apa nggak Bu? Nggak mustahil. Loh kok nggak ada orang umur 200 tahun? Ya kan? Anda jangan minta sama Tuhan umur yang ada batasannya. Kan jiwa kita pedagang, mau cuan yang besar.
Minta yang cuan gede, yang sampai orang itu tidak bisa, nggak ada orang yang bisa kasih. Kalau mau cuan dari Tuhan. Kalau Tuhan mau berikan umur panjang 200 tahun mustahil buat saudara. Orang yang di bumi ini umur panjang 200 tahun itu mustahil, karena nggak ada gunanya. Tapi hidup selamanya buat Tuhan tidak mustahil. Makanya kalau minta sama Tuhan, minta yang luar biasa, jangan setengah-setengah. Ya, kalau pendeta ngajari minta rumah besar gini-gini, wah, aku nggak ngerti. Ya, minta yang besar, yang tidak bisa diberikan oleh siapapun juga. Kalau ada yang bisa memberikan berarti bukan dari Tuhan. Minta yang tidak ada orang yang bisa memberikan kecuali Tuhan. Minta sorga, ya, minta umur panjang selama-lamanya, itu baru dari Tuhan. Nanti tak kasih tahu rumahnya di sorga. Pekarangannya, Bu, Oma, pekarangannya emas murni. Lu pekarangannya, jalannya itu emas murni. Bahwa kami mencari Engkau agar kami memperoleh kehidupan kekal. Kami boleh memperoleh kerajaan surga yang sudah sedia, dan kami memperoleh mahkota kemuliaan. Kami bertemu muka dengan muka dengan Engkau, Tuhan. Itulah yang menjadi kerinduan kami. Kami ada di tempat ini. Masyarakat firman yang sudah kami dengar, sehingga kehidupan rohani kami terus terbangun, yang didasarinya dari dalam roh, dan terus terbangun dan menjadi manusia roh yang kuat. Apapun kondisi dan keadaan tidak akan menggoyahkan manusia roh kami untuk bisa tetap kuat bersama dengan Tuhan. Terima kasih Engkau sempurnakan firman-Mu dan berbicara pas pribadi kepada kami semua. Hamba-Mu telah berhenti berbicara lewat Roh-Mu, tetapi kami percaya Roh yang sama, yaitu Roh Kudus, akan terus menyempurnakan firman, sehingga kami mencari Engkau bukan perkara-perkara lahiriah, tapi kami mencari Engkau untuk perkara-perkara rohani. Terima kasih. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa. Sama-sama katakan. Amin.